Salam Sang Raja. Bab 68. Penemuan mengejutkan. Fei melangkah ke alun-alun dan melihat sekeliling dengan detail. Dia mendapati bahwa kebanyakan orang di sini pucat dan kurus, dan mereka mengenakan pakaian compang camping. Mereka adalah warga termiskin di Chambord. Mereka semua berkumpul di sini karena suatu alasan. Ketika mereka melihat Fei tiba, mereka bersorak dan berlutut ke tanah. Lihat, Yang Mulia benar-benar datang. Yang Mulia, tolong pulihkan keadilan bagi kita semua. Kami ingin menuntut petugas penjara. Mereka menyalahgunakan kekuatan mereka dan menangkap yang tidak bersalah. Raja Alexander, putra aku ditangkap dan dilemparkan ke penjara besi, penjara air hanya karena ia secara tidak sengaja menyinggung putra mantan menteri kepala Gil. Yang Mulia, tolong lakukan sesuatu tentang itu. Warga berlutut di tanah dan berteriak keras. Fei berbalik dan menatap Brook. Brook dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, Yang Mulia, aku tidak memberitahu orang-orang ini untuk berkumpul di sini, aku bahkan tidak memberitahu mereka bahwa kamu akan datang ke sini siang ini. Aneh. Haruskah aku memecat mereka? Fei tersenyum ketika dia menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Bukankah aku di sini untuk mengubah penjara besi, penjara air? Ini sempurna, aku dapat memperoleh lebih banyak informasi tentang setiap tahanan. Kirim seorang prajurit untuk menyiapkan meja dan kursi di alun-alun dan beritahu Warden Olek untuk mengeluarkan semua dokumen, aku akan memperbaiki penjara di depan semua warga. Brook mengangguk dan pergi untuk menjalankan perintah Fei. Segera, warga di alun-alun dipisahkan oleh tentara. Sebuah gudang didirikan di alun-alun dan meja-meja dan kursi-kursi batu diletakkan di dalamnya. Tumpukan dokumen yang ditulis pada sutra dan kulit binatang menjelaskan proses persidangan dan bagaimana setiap kasus diselesaikan selama 10 tahun terakhir dikirim ke dalam gudang. Beberapa dokumen bahkan memiliki cetakan di atasnya. Mereka mungkin ditinggalkan di tempat yang sama terlalu lama. Ketika Fei membuka file bertitik hitam, bau apek memenuhi hidungnya. Raja Alexander yang agung dan terhormat, ini adalah file-file dari 10 tahun terakhir, aku telah memerintahkan bawahan aku untuk memindahkan mereka semua ke sini, dan tidak ada satu file pun yang hilang, Raja aku. Karena aku telah menjadi pengawas Chambord, aku tidak berani mengendur sama sekali. Penyanjung Olek berdiri di samping Fei dengan memohon sambil tersenyum. Kipas berbulu putih halus di tangannya bergerak cepat dan mengipasi Fei agar tetap dingin. Fei mengangguk ringan. Olek keluar dari gudang dengan penuh semangat seolah-olah dia adalah seekor ayam jantan yang didorong oleh pemiliknya selama adu ayam. Dia mengumumkan, Raja Agung Alexander telah tiba di penjara besi, penjara air untuk mengungkap dan memperbaiki semua kejahatan yang telah dilakukan konspirator buzzer terhadap Chambord. Bersyukur karena keadilan telah tiba di penjara besi, penjara air. Jika ada di antara kamu yang diperlakukan tidak adil dan dianiaya oleh buzzer sialan itu, kamu dapat dengan aman mengeluh kepada Raja Agung Alexander. Raja kita bijak, adil, tidak memihak dan baik hati. Dia akan memberikan perlakuan yang adil kepada semua yang tidak bersalah. Olek menggunakan setidaknya 12 kata sifat untuk memuji Fei. Setelah air liurnya menyembur kemana-mana, ia akhirnya memerintahkan para prajurit untuk dengan hati-hati memisahkan warga dari gudang dan membuat pintu masuk kecil. Warga diizinkan memasuki gudang dan mengeluh satu persatu. Fei diam-diam mengangguk. Meskipun Olek penakut, serakah dan takut akan kematian, dan hanya seorang penyanjung yang besar, ia memiliki kekuatan. Dibandingkan dengan para pejabat militer seperti Brook, dia lebih perhatian. Dia memiliki situasi yang baik seperti ini. Jika tipe orang ini digunakan dengan benar, mereka akan menjadi asisten yang hebat. Yang Mulia Raja Alexander, tolong bersihkan keluhan aku. Seorang pria tua berpakaian compang camping datang lebih dulu dan berlutut di tanah. Putranya adalah seorang pelayan di rumah mantan menteri kepala. Putranya pernah memecahkan mangkuk makanan anjing kasar Gil yang tidak sengaja dan diminta untuk membayar 10 koin emas. Karena keluarganya tidak memiliki uang sebanyak itu, putranya dikurung di penjara besi, penjara air, sudah 3 bulan sekarang dan lelaki tua itu bahkan tidak tahu apakah putranya masih hidup. Dengan cepat, seorang sipir memberikan Fei dokumen tentang putra tetua itu. Fei meliriknya, catatannya kira-kira sama dengan apa yang dikatakan Penatua kepadanya.
Dia mengelus pena dan mengakhiri kasus ini. Putra lelaki tua itu langsung dibebaskan dan Fei mengambil 10 koin emas dari properti yang disita buzzer dan memberikannya kepada keluarga sebagai kompensasi. Putra lelaki tua itu telah mengalami beberapa siksaan, tetapi secara keseluruhan dia sehat. Ayah dan anak meringkuk bersama dan menangis, dan kemudian mereka berlutut untuk berterima kasih kepada Fei atas rahmatnya. Setelah melihat adegan ini, semua warga di sekitarnya menjadi bersemangat. Orang-orang datang ke gudang dan menangis ketika mereka terus mengeluh. Kebanyakan dari mereka adalah insiden kecil dan kecil, tetapi karena mereka mempengaruhi buzzer dan para bangsawan lainnya di kerajaan, warga disalahgunakan oleh kekuatan yang lebih tinggi dan dikurung, mengalami penyiksaan di ruang bawah tanah air. Hanya dalam 30 menit, Fei telah membebaskan lebih dari 40 orang dari penjara besi. Semua orang yang tidak bersalah tidak hanya mendapatkan kembali kebebasan mereka, tetapi mereka juga menerima banyak kompensasi. 1 koin emas adalah sekitar pendapatan tahunan keluarga miskin. Semua orang di alun-alun merasa bersyukur dan berlutut ketika mereka bersorak salam raja. Fei menikmati sensasi menjadi hakim. Tetapi seiring perbaikan terus berlangsung, orang-orang yang baru saja berencana menonton tidak bisa membantu tetapi berdiri dan mengeluh tentang ketidakadilan yang terjadi pada mereka. Beberapa orang dirampok oleh para bangsawan dan kehilangan semua yang mereka miliki dan menjadi tunawisma, sementara yang lain harta pusaka mereka ditipis dari mereka oleh pedagang besar. Beberapa bahkan ada anak perempuan mereka yang cantik diculik ke rumah-rumah bangsawan, tidak pernah terdengar lagi. Tiba-tiba, warga di alun-alun terstimulasi dan marah, dan situasinya menjadi sedikit di luar kendali Fei. Begitu Fei menyadari bahwa semakin banyak orang yang datang ke alun-alun setelah mereka mendengar berita itu, dia berkeringat ketika dia menghentikan acara pembenahan publik. Dia memerintahkan seorang sekretaris untuk mencatat semua keluhan dan memberikannya kepada Kepala Menteri Bast yang baru. Fei percaya bahwa calon ayah mertuanya dapat menangani kasus dengan baik. Fei di sisi lain memeriksa semua dokumen. Sebagian besar kasus tidak sulit untuk diselesaikan. Setelah 2 jam, 60–70% dari tahanan dibebaskan. Jujur saja, di kerajaan terpencil seperti Chambord, sebagian besar orang ramah dan ramah, tidak akan ada kejahatan besar atau mengejutkan. Sebagian besar kasus diciptakan oleh para bangsawan dan pedagang kaya yang menindas warga sipil miskin, sementara beberapa di antara mereka bertikai. Kepada Fei yang merupakan orang terpelajar dari bumi, selama dia mengikuti prinsip-prinsip kesetaraan, semua masalah akan diselesaikan dengan cepat. Setelah selesai memproses semua dokumen, semua warga sipil berlutut dengan semangat dan bersorak. Dalam sorak-sorai salam raja dan hidup Raja Alexander, Fei, Brooke dan Oleg memasuki penjara besi, penjara air. Setelah memasuki bunker batu, Fei menyadari bahwa nama penjara besi, penjara air adalah deskripsi yang akurat. Bangunan di alun-alun hanya tempat di mana petugas penjara tinggal, penjara yang sebenarnya ada di bawah tanah. Seseorang telah mengebor koridor jauh ke dalam gunung berbatu. Koridor tingginya sekitar 3 meter dan 2 meter dan menuju jauh ke tanah. Banyak tangga batu berlapis di koridor. Lampu dengan cepat gelap. Setelah sekitar 3 atau 400 meter jauh di bawah tanah, koridor akhirnya menjadi lebih rata, alih-alih berjalan jauh ke dalam, itu meluas lebih jauh secara horizontal. Di kedua sisi koridor, ada banyak rak batu buatan berukuran tidak rata di dinding yang memegang obor arang. Api menyala dan menyinari seluruh koridor, tetapi kegelapan yang jauh di ujung koridor menciptakan suasana yang menakutkan. Fei menjadi lebih terkejut ketika dia berjalan lebih dalam ke penjara. Dia terkejut ketika dia mengetahui bahwa bagian dalam gunung di belakang Chambord benar-benar dikosongkan. Seluruh penjara tidak memiliki batu bata atau ubin tunggal, itu digali dari bagian dalam gunung secara keseluruhan dan seperti labirin bawah tanah. Setelah lebih dari 2/3 mil berjalan dan melewati lebih dari 2 lusin gerbang besi, Fei mendengar suara gemericik air ketika lorong terbuka. Banyak kamar batu digali di kedua sisi koridor dan disegel oleh pagar baja. Kamar-kamar batu ini dilapisi dengan jerami basah dan berisi beberapa tempat tidur dan kursi batu dasar. Kamar-kamar ini adalah tempat para tahanan tinggal. Karena pembebasan besar-besaran warga tak bersalah dan pembenahan penjara oleh Fei sebelumnya,
sebagian besar kamar batu sekarang kosong. Hanya beberapa kamar batu yang masih mengunci tahanan yang benar-benar melakukan pencurian, penyerangan, dan kejahatan lainnya. Setelah melihat penampilan figur-figur kekuatan di Chambord, beberapa tahanan tidak memiliki tanggapan, beberapa bergegas ke pagar baja dan meneriakkan ketidakbersalahan mereka dan yang lain hanya menertawakan Fei dengan jijik. Semakin jauh Fei berjalan, semakin luas koridor yang ada, itu berubah menjadi aula besar. Suara gemericik air menjadi lebih jernih dan jernih. Akhirnya, setelah melangkah lebih jauh 500 meter, sebuah sungai bawah tanah muncul di satu sisi koridor. Air sungai yang dingin dan dingin mengalir dari sana. Beberapa kamar batu digali di bawah permukaan air, menyebabkan air es membanjiri lantai di kamar-kamar ini. Satu-satunya cara untuk menghindari air dingin adalah tetap di ranjang batu. Ini adalah apa yang disebut penjara bawah air. Skala penjara besi, penjara air jauh melebihi imajinasinya. Untuk menggali labirin yang luar biasa di gunung, bahkan dengan menggunakan alat dan metode arsitektur abad ke-21, akan memakan waktu beberapa tahun dan sejumlah besar uang, sumber daya, dan tenaga. Itu terlalu mengejutkan. Sulit membayangkan siapa yang sebenarnya menggali gua yang begitu luas. Seolah-olah dia melihat kebingungan Fei, Oleg mengikuti Fei dengan rendah hati dan menjelaskan. Yang mulia, penjara ini tidak dibangun oleh Chambordians. Menurut Royal Literatur, 100 tahun yang lalu, seorang warga berburu di gunung belakang dan menemukan ini di bawah tanah gua secara tidak sengaja. Setelah raja mengetahuinya, dia memerintahkan blokade di tempat ini. Setelah beberapa generasi penjelajahan Chambord Kings dan peningkatan serta transformasi secara bertahap, tempat ini menjadi penjara yang tidak bisa dilanggar. Selama 60 tahun terakhir, tidak ada tahanan yang bisa melarikan diri dari sini. Dikatakan bahwa ayahmu telah memenjarakan seorang prajurit yang kuat dan menakutkan, tetapi sampai mati, prajurit itu tidak dapat melepaskan diri dari sini. Begitulah adanya. Setelah mendengar penjelasan Warden Oleg, Fei langsung mengerti. Catatan ini adalah satu-satunya cara agar ini masuk akal. Gua bawah tanah yang sangat besar ini tidak akan pernah menjadi hasil karya para Chambordian. Bahkan jika Chambord masih merupakan kerajaan berafiliasi level 4 yang sedikit kuat, operasi menggali gua yang begitu megah ke gunung akan memakan waktu lebih dari 100 tahun. Lalu, tahukah kamu siapa yang menciptakan gua bawah tanah ini? Fei bertanya. Tidak ada yang tahu siapa yang menciptakan tempat ini. Tidak ada petunjuk atau jejak tersisa di tempat ini. Kecuali kamar batu sederhana dan koridor ini, tidak ada patung atau mural. Ketika bangsawan masuk ke sini untuk pertama kalinya, tidak ada tulisan, bahan, atau persediaan. Tampaknya tempat ini digali oleh seseorang dan ditinggalkan karena alasan misterius. Beberapa orang bahkan curiga bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan. Ya, kecuali Tuhan yang Maha Kuasa, manusia sulit menggali batu-batu yang keras dan menciptakan gua raksasa di dalam gunung. Tentu saja, beberapa yang lain mengatakan bahwa gua batu ini mungkin adalah mahakarya sebuah gua kurcaci, tetapi kurcaci telah menghilang selama lebih dari 4 atau 500 tahun. Saat Oleg berbicara, pandangan Fei menjadi lebih ringan. Bidang penglihatannya tiba-tiba terbuka. Aula setinggi beberapa ratus meter muncul tepat di depan Fei. Banyak obor terletak di dinding dan langit-langit. Mereka tampak seperti bintang-bintang yang cerah di malam yang gelap, berkilau dan indah. Lapisan dan lapisan tangga digali ke dinding saat mereka mengarah ke daerah lain. Dinding batu setinggi ratusan meter telah dibagi menjadi 10 lantai, dengan banyak kamar batu di setiap lantai. Itu membuat Fei merasa seperti telah melakukan perjalanan di ruang angkasa lagi dan tiba-tiba berada di gedung pencakar langit yang tinggi di bumi. Itu sangat mengejutkan, tidak ada kata yang bisa menggambarkan keterkejutan yang dialami Fei. Yang mulia, ini tempat para pelanggar penting disimpan. Penyihir berjubah hitam dan tubuh lelaki bertopeng perak semua terkunci di sini. Mantan komandan pertama pengawal Raja Peter Chech yang dituduh melakukan pengkhianatan juga ditahan di sini. Oleg menjelaskan kepada Fei dengan hati-hati. Fei mengangguk dan berkata, bagus. Oleg, kirim seseorang dengan Tuan Brook untuk membawa kembali Chech, aku ingin bertemu dengan dia. Oleg cepat-cepat memanggil 2 sipir penjara dan memerintahkan mereka untuk membawa Brook menaiki tangga batu.
Mereka dengan cepat menghilang ke koridor di dinding batu. Cech adalah penjahat, jadi dia dikurung di lantai 7, akan butuh waktu untuk menjatuhkannya. Sementara itu, Fei melihat detail aula super besar ini. Semakin dia melihat, semakin dia terkejut. Meskipun berasal dari abad ke-21 di bumi, ia juga percaya bahwa membangun aula ini adalah pekerjaan Tuhan. Sangat menakjubkan, puluhan gua Mogao tidak dapat dibandingkan dengan ukuran gua ini. Tiba-tiba, mata Fei mendarat di pintu baja hitam besar setinggi 20 yard yang terletak di dinding batu yang lebih jauh. Apa yang dilakukan pintu itu di sana? Tanya Fei. Bersambung.